Kita akan belajar membuat jalur hotspot pada mikrotik. Nah, di sini yang harus disiapkan yang pertama internet itu harus tersambung pada mikrotik atau mikrotiknya sudah teraliri internet dari ISP. Kemudian langkah kedua menyalakan wireless. Kemudian yang ketiga baru kita dapat menambah sebuah hotspot pada mikrotik. Kemudian di sini sudah saya gambarkan topologinya. Dari Ether 1 mengarah ke ISP, kemudian untuk lainnya nanti dari jalur WLAN yang ada hotspotnya. Dan pertama kita masuk ke mikrotik, ya di sini mikrotiknya sudah saya reset. Kalau mikrotiknya sudah terlari internet atau sudah merasa bisa, tidak perlu di reset lagi. Langkah pertama kita buat mikrotiknya ini teraliri internet dengan di sini saya coba pakai DHCP client biar mudah. Klik menu IP DHCP client, kemudian kita plus untuk header, interface-nya untuk header 1. Oke. Sini kita masih mencari lah, di sini sudah kita dapat IP-nya. Kemudian karena kita pakai jalur hotspot yang akan dibagikan, kita tambahkan IP address, kita tambahkan 192.168.2.1 karena di sini topologinya pakai 2.1 untuk jalur WLAN-nya. Berarti kita interface-nya ganti WLAN 1, kemudian di sini jangan lupa garing 24 apply oke. Ini jalur Ether 1, ini jalur WLAN. Kemudian di sini untuk internetnya masih cuma di Ether 1, belum dibagikan ke seluruh Ether yang ada. Makanya kita tambahkan firewall IP, firewall, masuk ke tab NAT, kita plus, kemudian general, out interface-nya dari Ether 1, kemudian action-nya masquerade, oke. Di sini berarti internetnya sudah teraliri, kita coba cek ping 8.8.8.8. Di sini sudah bisa koneksi internet lancar, internetnya sudah lancar ini, berarti tinggal menyalakan wireless. Kita keluarkan. Nah, di sini kenapa address-nya masih merah lah? Karena jalur relay-nya belum kita nyalakan. Kita nyalakan, kita masuk ke menu interface. Kemudian di sini ada WLAN yang masih redup, kita centang biru di sini. Nah, di sini sudah menyala. Berarti di sini WLAN-nya sudah hitam. Nah, kemudian kita atur wireless-nya ini dengan double klik. Nah, di sini karena mode station, nah, di sini tidak akan terpancar wireless-nya. Coba kita cek. Di sini belum ada. Kemudian cara memancarkan gimana? Nah, di sini kita ganti modenya menjadi upgrade. Kemudian SSID-nya kita ganti sesuai keinginan kita. Contoh di sini belajar hotspot. Kemudian oke. Jadi nanti akan ada WiFi yang terpancar di sini. Nah, ini sudah menyala. Kita lanjut. Kemudian langkah selanjutnya, nah di sini menyalakan wireless sudah. Kemudian lanjut kita ke hotspot nomor 3, langkah terakhir. Klik menu IP, kemudian hotspot. Nah, di sini pindah ke tab server. Klik hotspot setup. Kemudian di sini interface-nya berarti WLAN. Kemudian tinggal klik next, kemudian next, kemudian sertifikatnya non, next aja, kemudian next lagi, DNS servernya next saja, DNS name-nya kita buat alamat sesuai keinginan kita, contoh ruli.net atau com atau yang lainnya. Kemudian klik next. Ini adalah login admin yang pertama kali dibuat. Kita next aja. Sudah selesai. Kemudian kita coba di sini hotspot kita.
Masuk ke, kita sambungkan WiFi, belajar.hs ini, connect. Kalau berhasil, kita akan dialihkan ke tampilan login seperti ini. Nah, ini login pertama kali adalah admin tadi, admin, kemudian passwordnya kosong, dikosongkan saja, kemudian klik OK. Nah, kamu sudah login. Di sini untuk konfigurasi hotspotnya selesai. Kemudian untuk yang lain-lain, nah di sini contoh kita pengen nambah user, pengen ngatur kecepatan, kita bisa di sini untuk menambahkan user baru, kemudian di sini untuk mengatur kecepatan internet kita, kemudian di sini untuk user yang aktif. Di sini contoh yang aktif masih admin yang kita gunakan sebagai yang kita masukkan barusan tadi. Kemudian kita bisa nambahkan user baru, contoh di sini tab user, kita plus. Contoh di sini pakai nama saya Ruli, kemudian passwordnya 2, kemudian OK. Nah, di sini sudah ditambahkan akun baru namanya Ruli. Kemudian di sini profilnya default. Berarti profil default itu kecepatan, jumlah yang dapat digunakan di perangkat berapa, itu masih defaultnya. Di sini defaultnya itu cuma satu perangkat yang bisa digunakan satu akun, kemudian kecepatannya itu tidak terbatas. Kita bisa ngatur di menu user profile di sini untuk mengatur kecepatan internetnya. Kita bisa tambahkan baru, contoh namanya kecepatan 1 MB. Berarti kecepatannya nanti 1 MB. Kemudian di sini share user itu digunakan untuk perangkat yang digunakan dalam satu akun tersebut. Contoh akun Ruli dapat digunakan 10 akun atau berapa. Kemudian kecepatannya di sini tertulis rate limit di sini untuk kecepatan internetnya. Kita bisa pakai besaran MB, KB atau gigabyte. Contohnya ini 1 MB untuk downloadnya, kemudian garing 1 MB untuk uploadnya, seperti itu. Kalau nanti berbeda mungkin kebalik, contoh seperti itu. Kemudian di sini berarti kecepatan 1 MB untuk 10 user, kecepatannya 1 MB upload dan downloadnya, kemudian OK. Nah, di sini kita bisa merubah usernya kembali. Di sini Ruli, di double klik untuk ngeditnya. Nah, profilnya bisa diganti kecepatan 1 MB. Oke. Jadi di sini Ruli kecepatannya cuma 1 MB, kemudian dapat digunakan dalam 10 perangkat akun Ruli tersebut. Kemudian kalian bisa nambah sesuai keinginan kalian. Contoh di sini Nana. Kemudian passwordnya 1. Nah, di sini username-nya, di sini passwordnya. Besar kecil hurufnya nanti berpengaruh pada username sama passwordnya. Kemudian OK. Nah, si ini Nana bisa ditambahkan pengaturan baru lagi kalau ingin, atau digabungkan dengan si Ruli tadi. Seperti ini. Atau kita bisa merubah atau nambah kecepatannya. Contoh kita tambah plus, kemudian usernya 10 atau 2 terserah kalian. Kemudian di sini kecepatannya contoh 2 MB. Kemudian di sini berarti kalau 2 MB 2 M garing 2 M. Oke. Di sini kecepatannya beda 2 M, di sini 1 M. Dan usernya Nana kita edit lagi, double klik, ganti kecepatan 2 MB. Oke. Nana bisa digunakan di 10 user, kecepatannya 2 MB. Kita bisa mencobanya lewat HP, komputer, atau yang lain. Sekian, terima kasih.